الذي لا رسول ونبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati segenap hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad ini, kita bisa berjumpa, kita bisa berkumpul bermuajahah di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, siapa di antara kita yang tidak ingin hatinya tenang? Wonten boten ingkang pengine niku atine gemerungsung terus? Wonten? Jangan orang anak. Ya. Gak ada orang yang pengen hatinya gemerungsung. Pengennya apa? Pengennya tenang. Terlebih lagi saat ini kita mendengar beberapa berita yang PHK itu banyak. Larus betan? Larus betan? Terakhir PHK tentang apa? Stasiun televisi, betul ya? Sebelum itu banyak perusahaan yang PHK besar-besaran. Krungu judul letok, berita letok be, mereka atin apa? Gemerungsung ya. Ada apa gitu. Tapi bagi seorang muslim, kehidupan dunia itu akan selalu menjadi kesempatan untuk meraih pahala. Kehidupan seorang muslim, apapun keadaannya, pasti akan jadi kesempatan untuk meraih pahala. Nek duai ya napa? Bersyukur. Nek oleh musibah ya bersabar. Bersyukur ya oleh pahala, bersabar ya oleh pahala. Cuma memang sebagai manusia, tentu kita melihat keadaan di sekitar kita, di lingkungan kita, di kehidupan kita, akan merespon dengan respon sebagai seorang manusia. Setuju betul? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, di antara hal yang penting untuk kita pelajari saat ini terkait dengan ilmu syariat adalah bagaimana caranya bagi kita supaya hati kita menjadi apa? Menjadi tenang. Baik. Sebagaimana yang sudah kami tanyakan tadi, kabeh wong mesti pengen apa? Atine tenang. Duka niku tiyang enem, napa tiyang sepah. Duka niku tiyang jaler, napa tiyang estri. Duka niku rakyat jelata, napa raja. Semua ingin hatinya napa? Tenang. Ya. Lantas apa efeknya? Apa manfaatnya kalau
hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita menjadi tenang, Bapak Ibu yang kami hormati, ini akan berdampak pada kehidupan kita secara meluas. Entah dalam urusan dunia maupun urusan agama. Nek atine tenang, goleng ibadah nyaman apa mboten? Nyaman. Nek atine tenang, goleng didik anak-anak putra putri kula lan panjenengan enak napa emosian? Enak. Ora sedela-dela napa? Bentak, sedela-dela nyaber. Temen kita mboten nggih. Mboten apa mboten? Insyaallah mboten lagi. Nah, di antara bukti Bapak Ibu, di antara bukti bahwa ketenangan hati itu memiliki posisi penting di dalam kehidupan dan terutama dalam masalah agama. Di antara buktinya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan doanya Nabi Musa. Doanya sinten? Nabi Musa. Nabi Musa niku dakwahipun kepada siapa? Kalau Raja Namrud, Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dakwahnya kepada Raja Fir'aun. Bapak Ibu ngertos mboten doa yang dibaca oleh Nabi Musa manakala akan berdakwah kepada Fir'aun? Doanipun apa? Doanipun Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Kita lihat kata Rabbish rahli sadri. Wahai Rabbku, ishrahli, lapangkan dadaku, tenangkan hatiku. Ya. Jadi doa yang termaktub di doanya Nabi Musa itu bukan didahului dengan Rabbihdi Fir'aun. Ya Allah, beri petunjuk kepada Fir'aun. Tapi yang diawali apa? Ketenangan hati. Karena ketenangan hati itu akan berdampak pada dakwah beliau. Ya. Dan ini Bapak Ibu bisa, doa ini bisa kita sebut, ucapkan bagi kita yang ingin mengajarkan agama, ya, ingin memberi petunjuk kepada siapa? Anak-anak kita, terutama khatib dan penceramah. Ya. Sebelum di atas mimbar atau di atas tempat dia berceramah, hendaknya membaca doa apa? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Lebih lengkapnya apa? Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, itu doanya Nabi Musa alaihi salam. Ini bukti yang pertama, ya. Bukti yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati adalah penyebutan nikmat. Penyebutan nikmat di dalam surat Al-Insyirah. Penyebutan apa? Nikmat di dalam surat Al-Insyirah. Di dalam surat Al-Insyirah, nikmat yang Allah sebutkan pertama kali dari sisi urutan di dalam surat itu adalah kenikmatan berupa kelapangan dada untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat pertama Allah mengatakan apa? Alam nashrah
laka sadrak. Terus nggih. Niku surat napa? Al-Insyirah. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Kenikmatan yang disebutkan pertama kali oleh Allah adalah ketenangan hati. Ya. Jadi dari dua dalil ini Bapak Ibu, dari dua dalil ini kita bisa memahami bahwa nikmat ketenangan hati, nikmat kelapangan dada itu nikmat ilahiyah, nikmatun ilahiyah, nikmat dan karunia yang khusus, yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai nikmat ini di dua ayat tadi itu digandengkan dengan seorang nabi dan rasul. Yaitu yang pertama Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, dan sebetulnya ada bersama dengan beliau siapa? Nabi Harun. Dan yang kedua di dalam surat Al-Insyirah, nikmat kelapangan dada ini digandengkan dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau nikmat ini digandengkan dengan seorang nabi dan rasul, nikmat ini nikmat yang biasa, napa nikmat yang istimewa Bapak Ibu? Istimewa. Kelapangan dada itu nikmat istimewa. Saking istimewanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan bergandengan dengan seorang rasul, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Penting apa penting kelapangan dada? Ketenangan hati penting. Nah, setelah kita tahu betapa pentingnya kelapangan dada dan ketenangan hati, sebagaimana kita para ulama juga mengetahui hal ini, ada di antara mereka yang menyebutkan satu kalimat tentang kelapangan dada ini, yaitu seorang dokter hati. Siapa? Siapa yang tahu? Dokter hati yang disematkan kepada seorang ulama, siapa beliau? Ibnu Qayyim. Siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di dalam kitab Syifa'ul Alil, di dalam kitab Syifa'ul Alil, Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "Fasyarhus sadri min a'zami asbabil huda." Lapangnya dada, tenangnya hati menjadi sebab terbesar seorang itu meraih petunjuk dari Allah. Wa tadyiquhu min asbabil dhalal. Dan sempitnya dada, kenapa? Sempitnya dada, tidak tenangnya hati menjadi sebab, ya, termasuk sebab terbesar yang menyebabkan seseorang itu belok dari jalan Allah yang lurus. Kama anna syarhahu min ajallin ni'am, sebagaimana kalau hati kita tenang itu merupakan nikmat terbesar, wa tadyiquhu min a'dhamin niqam, maka hati menjadi gundah, gulana, gelisah, hati dada sempit, itu bisa jadi menjadi salah satu bukti bahwa kita sedang mendapatkan azab terpedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau misalkan kami tanya nih, kami bertanya, tanda-tanda ketenangan hati apa baik? Kinten-kinten apa jawabanipun? Apa saja tanda ketenangan hati? Jawabannya apa? Tanda ketenangan hati. 1.
Niki ben ada pertanyaan seperti ini ben boten ngantuk nggih. Biasanya kan sing ngomong nang tok biasanya jamaah napa? Khusyuk nggih. Khusyuk apa ngantuk? Ya, coba napa mawon tanda-tanda ketenangan hati. 1. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada hamun. Hamun itu kesedihan atas masa lampau. Tidak ada khaufun, khawatir atas masa depan. Tidak ada usrun, kesusahan saat ini. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, itu memang tanda-tandanya. Cuma kalau kita mau meringkas tanda-tanda ketenangan hati, kelapangan jiwa, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menjelaskan di dalam kitab beliau Asyratu Asbabi Insyirahis Sadr, ada 3. Wonten pinten? Wonten 3. Ada 3 tanda seseorang itu mendapatkan ketenangan hati. Ketenangan hati yang hakiki, yang hakiki. Kita tekankan yang hakiki karena sebagian orang itu terlihat tenang, tapi ternyata ketenangan itu hanya sementara. Seperti ahli maksiat, bisa mabok, bisa napa malih, judi, bisa berbuat yang lainnya. Terlihatnya bahagia, tapi bahagia itu semu. Bahagianya sifatnya apa? Semu. Artinya nikmatnya itu, kesenangan itu hanya sebentar. Ya. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ini adalah kenikmatan hakiki, ketenangan hati yang hakiki. Ada 3. Yang pertama, manakala seorang mukmin bisa memprioritaskan negeri akhirat. Yang pertama apa? Manakala seorang mukmin bisa memprioritaskan negeri akhirat. Ya. Memprioritaskan bukan berarti melupakan dunia. Tahu kata prioritas bukan? Atau sini? Prioritas itu kan menomorsatukan. Contoh prakteknya, manakala kita sedang bekerja, mancing lah. Mancing itu kerja apa hobi? Ya, kalau nelayan ya profesi ya. Tapi kalau kita bukan nelayan, jadi sekedar hobi. Kalau kita masih dalam urusan dunia, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita memprioritaskan negeri akhirat, apa yang dilakukan? Kegiatannya di stop dulu, langsung ambil wudu dan sholat. Sholatnya berjamaah napa munfarid? Ibu-ibu berjamaah? Masya Allah. Bapak-bapak gimana? Bapak-bapak berjamaah di masjidnya. Yang pertama, manakala seorang mukmin bisa memprioritaskan negeri akhirat. Yang kedua, seorang mukmin tidak menjadikan dunia sebagai fokus utama. Seorang mukmin tidak menjadikan dunia sebagai fokus utama. Dalam artian, fokus kita boleh tidak bekerja itu profesional? Boleh tidak kita bekerja secara profesional? Boleh tidak? Wajib napa sunnah? Wajib napa sunnah? Wajib profesional, itqan namanya. Ya, hak ada kewajiban kita kan itqan di dalam kerja. Ya, tapi ya, manakala kita fokus urusan dunia, kita jangan sampai melupakan urusan akhirat. Ya. Bisa boleh kita profesional, tapi profesionalnya itu tidak masuk ke dalam keharaman. Ya. Baik. Karena kami guru di SD, contoh prakteknya mungkin di sini ada guru juga, adalah riswah.
riswah yang diberikan oleh wali murid. Alhamdulillah di lingkungan kerja kami di Purwokerto, Stadion Mutiara Hati Purwokerto, itu ada satu aturan, guru itu tidak boleh menerima gratifikasi. Apa? Gratifikasi. Contoh gratifikasi, kalau ada wali murid yang pulang dari umroh atau haji, biasanya kan bawa apa? Tentengan. Isinya apa biasanya? Kurma, zam-zam, kacang Arab, kismis, coklat, kadang wonten apa nih? Wonten apa niku? Gantungan kunci. Kalau misalkan wali murid tadi memberi kepada salah satu guru, satu orang guru, ini yang dilarang. Profesional betul kalau kita ada guru yang menolak ini, profesional betul. Kalau menerima profesional betul. Profesional menerima enggak, karena ini termasuk gratifikasi ya. Kalau ingin memberi satu guru, maka seluruh guru harus diberi juga ya. Contoh yang lainnya masih dalam gratifikasi nih. Ada wali murid yang memberi roti box ya. Kalau saya sebut merek boleh tidak di sini? Iklannya roti sing larang ya, yang besar itu loh, 100.000 harganya, diberikan kepada satu orang biar dia nggak lupa akhirat, tidak hanya fokus dunia. Prakteknya bagaimana? Nek orang terima ya saru plus nopo eman-eman kan gitu nih ya. Tapi kalau diterima untuk pribadi itu juga tidak boleh. Solusinya supaya dia itu tidak fokus dunia ya, melupakan akhirat, diterima lalu diserahkan ke TU dan dibagi rata. Semuanya kan kenang ya, aman. Nah, ini yang dimaksud poin kedua, tanda kebahagiaan hati kedua, ketenangan hati kedua adalah seorang mukmin ya, tidak menjadikan dunia sebagai fokus utama. Bagaimana dia meraih dunia, apakah dengan cara yang halal atau haram? Bagaimana dia menghabiskan dunia, apakah untuk sesuatu yang halal atau yang haram? Tanda yang ketiga Bapak Ibu, tanda ketenangan hati yang ketiga adalah seorang mukmin akan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Seorang mukmin akan mempersiapkan diri untuk kehidupan apa? Akhirat. Kapan akhirat dimulai? Kapan akhirat dimulai Bapak Ibu? Kapan seorang hamba, seorang manusia itu mulai masuk alam akhirat itu kapan? Kapan? Ketika sudah meninggal dunia. Jadi seorang mukmin manakala dia berfokus ya, punya fokus dan punya rencana apa yang akan saya bawa setelah meninggal dunia, maka itu salah satu tanda hatinya itu bisa menjadi hati yang tenang. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Jadi kebahagiaan hakiki, kami ulangi, kebahagiaan hakiki itu ada di 3 poin tadi. 1. Seorang mukmin memprioritaskan negeri akhirat. 2. Seorang mukmin akan menjadikan dunia, seorang mukmin tidak menjadikan dunia sebagai fokus utama dalam kehidupan. Dan yang ketiga, seorang mukmin akan mempersiapkan kehidupan setelah apa? Setelah seorang mukmin akan mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu hormati, ini beberapa hal terkait dengan prolog dari materi kita ketenangan hati dan kelapangan jiwa. Pertanyaan utama di dalam kajian ini yang insya Allah kita akan jawab dalam waktu 20 menit mendatang ke depan, apa saja sebab-sebab ketenangan hati. Tadi kan kita sudah bahas Bapak Ibu, apa itu ketenangan hati, apa tanda-tandanya.
Intinya itu bagaimana caranya supaya hati kita menjadi tenang. Bagaimana caranya? Nah, kita nggak akan jawab dengan jawabannya sebuah lagu Tombo Ati, enggak. Tapi kita akan menjawab dengan penjelasannya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr radhiyallahu ta'ala. Sebetulnya Bapak Ibu ada 10 wonten pinten 10 sedoso. Tapi sepertinya 10 poin itu terlalu lama kalau kita akan jelaskan dalam waktu 20 menit. Sehingga kita akan menjelaskan sekenanya saja. Dan mudah-mudahan kalau nanti kita sudah memahami poin-poin yang insya Allah kita bahas nanti ini, bisa kita masukkan ke dalam hati dan kita bawa sebagai bekal setelah keluar dari pengajian ini, dan kita amalkan sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan hal tersebut hati kita semakin tenang. Ya. Baik. Sebab ketenangan hati itu ada 10. Ya, ada berapa? 10. 10 hal ini tercabang dari 2 ayat. 10 hal tadi nanti tercabang dari 2 ayat. Ayat yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 125. Surat apa? Al-An'am ayat 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberi kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya, menenangkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, hatinya tidak tenang lagi, sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Konsolat abot banget, ya, kon puasa jerene kencoten, mau puasa kencot. Nek maca Quran alasannya apa? Ngantuk. Nek ngaji alasannya apa? Sibuk ya. Insyaallah ada aja alasannya ya. Insyaallah. Namanya alasan, alas gitu ya. Alas kan banyak pohon. Ini ada alasan banyaknya. Baik. Yang pertama surat apa? Al-An'am ayat 125. Ayat yang kedua adalah surat Az-Zumar ayat 22. Surat apa? Az-Zumar ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbi." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Baik, ini ayat terkait dengan sebab-sebab kelapangan hati. Dan beliau Syekh Profesor Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan terkait dengan 2 sebab utama ketenangan hati di 2 ayat ini. Kata beliau, olehnya mungkin bisa diringkas. Ini ringkasannya dia. Seluruh sebab lapangnya dada, seluruh sebab lapangnya dada bisa diraih dengan 2 perkara. Dengan berapa? 2 perkara. Yang mana 2 perkara ini saling melengkapi. Nah, 2 ini 2 paling inti. Pertama, lapangnya dada tidak bisa didapatkan
kecuali dengan taufik dari Allah. Yang pertama, kelapangan dada, ketenangan hati tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Dengan kata lain, ketenangan hati itu ada di tangannya siapa? Di tangannya Allah. Yang kedua, karunia agung ini, ketenangan hati, tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara menaati Allah dan terus menjaga syariat. Yang kedua apa? Ketenangan hati, kelapangan dada hanya bisa diraih dengan cara apa? Taat kepada Allah dan terus menjaga syariat. Dua ini utamanya. Ini poin pentingnya. Satu apa? Satu, ada yang bisa menyebutkan? Niki dereng selesai sampun tulen. Niki namanya namanya. Dengan tulen kan metu masjid terus kelalen. Dan niki tesin jagung kok kelalen. Kenapa? Yang pertama, lapangnya dada hanya bisa didapatkan atas taufik dari Allah dan pertolongan darinya. Yang kedua, kelapangan dada, ketenangan hati hanya bisa didapatkan jika kita mau taat sama Allah dan menjaga syariat. Dua poin ini saja kalau kita jelaskan itu sangat lama. Jadi kita skip, kita sebutkan poin-poin yang bisa kita praktekkan. Karena dua poin ini kan luas sekali. Kita masuk pada poin pertama yang bisa kita praktekkan supaya hati kita tenang. Siap nih Bapak Ibu? Yang pertama, insya Allah. Yang pertama adalah menjaga syahadat tauhid. Yang pertama apa? Menjaga syahadat tauhid. Syahadat itu wonten pinten? Wonten kali dua. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul, syahadat risalah. Kan mengucap dua kalimat syahadat di rukun Islam pertama kan artinya apa? Berarti dua syahadat. Syahadat itu ada dua. Ya, untuk poin pertama adalah menjaga syahadat yang pertama ini, syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Sebab yang terbesar, sebab terbesar itu adalah manakala seorang mukmin bisa menjaga kalimat tauhid dalam kehidupannya. Kalimat tauhid dalam kehidupannya. La ilaha illallah. Dan tauhid ini Bapak Ibu, tauhid ini merupakan alasan utama terciptanya Bapak, Ibu dan saya. Alasan utama kenapa Allah menciptakan kula lan panjenengan itu untuk bertauhid. Kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Tapi liya'budun, supaya mereka beribadah. Apakah ibadahnya itu ibadah biasa? Kalau sekedar ibadah Bapak Ibu, kalau sekedar ibadah, orang Nasrani sudah beribadah atau belum? Kalau sekedar ibadah, orang Nasrani sudah beribadah atau belum? Sudah. Orang Yahudi sudah beribadah? Sudah. Non-Muslim itu sudah beribadah. Tapi apakah ibadah itu yang diinginkan oleh Allah? Bukan. Ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas liwahidun, supaya mengesahkan Allah. Nek salat yang ngadep kiblat jaluk maring Allah. Nek tawakal yang maring siapa? Allah. Bukan tawakal nganggo
Jimat. Tawakkaltu 'ala Allah nang kalunge nang lehere wonten kalung. Lha itu tawakal priwe? Jarene yakin Allah Maha segalanya ning malam satu syura maring gua ngapa ini syahadatnya gimana? Dan sekali lagi Bapak Ibu, semakin kuat syahadat kita, semakin tenang hidup kita. Semakin kuat apa? Tauhid kita, semakin tenang hidup kita. Dan ini secara analogi, secara analisa itu sudah terbukti. Kalau misalkan ya Bapak Ibu, Allah kan punya nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa? Maha memberi rezeki. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahman, Maha penyayang, Maha pemurah. Kalau kita mengimani 3 nama ini saja, ketika kita mendengar ada PHK besar-besar dimanapun, cukup mengimani 3 nama ini, kita kira-kira hati kita tenang nggak? Paham nggak pertanyaannya? Kan kemarin-kemarin kita sudah dengar kabar, kabar kalau banyak yang di PHK, terus tekstil di mana-mana, kemudian apa itu kayak supermall ditutup dan lain sebagainya. Itu kan kita dengar itu sebagai manusia ya khawatir juga nih. Kita tidak memungkiri. Tapi sebagai seorang mukmin, kalau kita mengimani secara pasti qat'i 100%, lafaz asma Allah Ar-Razzaq, artinya apa Ar-Razzaq? Maha memberi rezeki. Kira-kira kita tenang enggak dengan hal tersebut? Tenang. Sing wae rezeki Allah. Nek duwe ya alhamdulillah, ora ya sabar. Karena Allah Ar-Razzaq. Allah itu Ar-Rahman, Maha memberi, Maha menyayangi. Allah itu sudah memberi kekayaan kepada orang kafir, kekayaan kepada Fir'aun, kekayaan kepada Namrud, kekayaan kepada orang-orang yang dulunya memusuhi Allah. Masa iya kita yang setiap hari sholat enggak dijaga? Betul enggak? Dan Allah itu Ar-Rahim, Maha menyayangi, memberi rahmat khusus kepada orang yang dicintai Allah. Kalau Ar-Rahman itu terkait dengan rahmat menyeluruh, kalau Ar-Rahim itu terkait dengan rahmat khusus kepada orang yang beriman. Berarti kan kita menang. Kalau mereka orang-orang kafir dapat Ar-Rahmannya Allah, tapi Ar-Rahimnya Allah dapat gak? Enggak. Kalau kita orang beriman, Ar-Rahmannya dapat, Ar-Rahim ya dapat. Semakin tenang hidup kita. Sekali lagi, semakin kuat tauhid kita Bapak Ibu, semakin tenang hidup kita. Semakin rusak tauhid kita, semakin tidak kuat iman kita, semakin tidak tenang juga kehidupan kita. Mungkin kalau kita merasa sekarang sedang gundah gulana, mungkin karena Allah menegur kita, karena Allah nggak pengen di hati kita ada selain Allah. Termasuk orang yang riya. Termasuk orang yang riya. Riya sih apa? Pengen dilihat. Sedulur riya apa? Sum'ah, pengen didengar. Ya. Tapi yang enggak semua ibadah harus disembunyikan. Arab sholat jamaah, aku diriya. Aku sholat nang wae. Laras seperti dikit. Ya enggak, karena apa? Ada ibadah yang memang harus ditunjukkan. Ini namanya syiar. Lah aku arep adzan tapi nyolong semua. Adzane bisik-bisik bae lah ya. Napa laras? Ya enggak bisa, karena ada syiar. Ya termasuk orang kalau kita aman Bapak Ibu, aman dari memakai jimat, aman dari mendatangi tempat keramat. Kita masih waspada dengan syirik kecil. Ya, Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan, kata Nabi, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Syirik tapi kecil.
Dan kata sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, syirik kecil itu apa? Kata Rasul apa? Kata Rasul, syirik kecil itu adalah ar-riya. Napa? Riya. Meskipun kecil tapi ini syirik. Ya. Meskipun kecil tapi ini syirik. Dan syirik kecil hukumnya dosa besar. Apa? Dosa besar. Ya. Karena ada dosa kecil, ada dosa besar ya. Di atas dosa besar ada yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Dampaknya di akhirat bagaimana? Dampaknya di akhirat kalau orang kena dosa besar tapi masih bertauhid, dia masuk neraka tapi cuma apa? Sementara. Sementaranya ya 1000 tahun ya sementara, 10.000 tahun ya sementara, kan gitu gitu. Ya. Tapi kalau pelaku dosa besar, kalau diampuni oleh Allah, ya, dia akan aman dari neraka. Kalau Kalau Allah berkenan, dia dimasukkan dalam neraka, tapi tidak selama-lamanya. Tapi kalau syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Baik, ini wedang sudah tersedia, gitu, Pak Teguh. Sudah siap, insya Allah. Jadi karena hatinya orang tenang, karena ada wedang, kita sudah panggil. Dan ini juga waktunya sudah cukup, insya Allah jam 5:45. Mohon maaf nih, waktunya hanya sebentar, dan mohon maaf lagi kalau tidak bisa. Mungkin ada, kalau dulu seingat kami waktu kami terakhir di sini itu menutup dengan sebuah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau memang itu yang diinginkan oleh takmir yang mengundang kami untuk ada pertanyaan, mohon maaf kami tidak bisa, karena kami belum mampu untuk berfatwa. Ya, fatwa kan besar, sulit gitu, sehingga untuk hal tersebut kami tidak ada saja pertanyaan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Kesimpulannya Bapak Ibu, bagaimana dua cara utama kita bisa mendapat ketenangan hati? Yang pertama apa? Kita harus paham bahwa ketenangan hati itu ada taufik dari Allah. Yang kedua, ketenangan hati hanya bisa didapatkan dengan taat dan menjaga syariat. Salah satu caranya adalah dengan menguatkan tauhid. Oh ya, saya lupa menjawab, saya 1 menit gitu. Ketenangan hati, kelapangan dada itu bukan berarti kita aman dari ujian dan cobaan gitu. Paham gitu? Bukan berarti materi ini itu tujuannya untuk kita tidak dapat ujian. Orang hidup ya pasti diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Akan kami uji dengan berbagai ujian, rezeki diuji, nyawa diuji, ya. Dan itu pasti. Nah, bagaimana maksud dari ketenangan hati di sini? Maksudnya adalah bagaimana kita menghadapi ujian itu. Apakah tenang atau tidak? Ingat 2 poin utama. Yang pertama, ketenangan hati itu adalah taufik dari Allah, kita memintanya. Dan yang kedua, ketenangan hati hanya bisa diraih dengan taat dan menjaga syariat. Wallahu a'lam bishawab.